Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menyimak pagi. Selamat siang bagi yang menyimak siang. Hari ini kita masih dalam keadaan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Patut kita syukuri apa yang menjadi nikmat yang kita peroleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Ingin mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan apapun yang diberikan oleh Tuhan kita wajib kita syukuri semua. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswiku sekalian dimanapun kalian berada, khususnya di kelas 7 seluruhnya dan kelas 8A, B, dan C. Di kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama, tetap selalu dalam keadaan nyaman dan kondisi sehat, meskipun kita harus bersabar menunggu kapan waktunya berakhirnya masa pandemi ini. Dan belajar secara langsung itu saya rasa sangat senang sekali, menyenangkan sekali. Karena apa? Kita masih bisa bercanda, masih bisa berinteraksi secara langsung, berkomunikasi secara langsung. Mungkin bisa juga kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, kisah, keluh dan kesah. Banyak sekali faedah penting yang kita peroleh pada saat kita bertatap muka secara langsung. Ya, berbeda halnya dengan PJJ online seperti ini atau pengajaran atau pembelajaran jarak jauh seperti ini. Keterbatasannya banyak sekali. Mungkin dari sisi kami sebagai guru, memahami karakter kalian, memahami sifat kalian itu kurang. Bagaimana nilai psikomotorik bisa diperoleh dari kalian, sedangkan kita hanya belajar jarak jauh. Maka dari itu tumbuh rasa sabar, kuatkan hati, menerima cobaan ini cobaan bersama. Tidak ada cobaan ini dikhususkan kepada siapa aja, nggak ada. Ini cobaan dunia yang mesti kita hadapi bersama. Nah, maka yang berperan penting di sini adalah hati. Ketika hati itu bisa dikuasai oleh kita secara positif, maka akan melahirkan karakter yang baik. Jika karakter baik yang dihasilkan oleh hati kita, yang dihasilkan oleh kalbu kita, maka akan melahirkan sikap yang baik juga. Maka apabila sikap yang baik itu ditampilkan, dikeluarkan dari perasaan yang baik tadi, maka akan memperoleh nilai yang positif, baik di keluarga, masyarakat, guru, teman-teman. Apalagi sikap positif ini dan perasaan positif ini dan karakter positif ini bisa kita realisasikan dalam pengaplikasian aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan yang kita pelajari. Maka ini sangat penting lagi. Maka nilai tambah yang kita peroleh adalah kita akan memperoleh nilai tambah secara kemanusiaan. Sosial yang baik akan melahirkan lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, berkeluarga yang baik. Maka itu yang dihasilkan oleh nilai sosial yang tinggi. Selain daripada itu, maka hati ini harus kita kuatkan sebagai benteng positif yang bisa kita pergunakan agar sikap kemanusiaan itu semakin tumbuh.
akan tumbuh cara berpikir yang positif dalam merealisasikan norma-norma secara adil, secara kemanusiaan. Maka yang selanjutnya selain dari sikap dan pikiran positif ini, yang perlu kita tampilkan adalah, yang perlu kita dalami adalah mampu menyesuaikan keadaan ini, mampu menyesuaikan hal-hal yang terjadi ini sebagai suatu hal yang baik. Tak kala manusia diberi ujian yang luar biasa dalam hidup, maka ketika dia mampu menciptakan pola pikir yang baik dengan ujian yang diterima itu dengan positif, maka akan terasa enjoy ketika kita menerima ujian atau persoalan yang kita hadapi di sekitaran kita. Maka selanjutnya dari hal yang kita peroleh ini, maka bagaimana kita cara memberikan input dan output dalam kehidupan kita. Maka input dan output ini sebagai bekal untuk memperoleh profesional dalam belajar. Bagaimana kita menginput sesuatu dan mengoutput potensi. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang ingin menjadikan pribadinya sebagai orang hebat. Maka lahirlah keinginan-keinginan untuk menjadi orang yang pintar. Maka lahirlah keinginan-keinginan menjadi orang hebat. Maka hari ini banyak yang kalian lihat di sekitaran kalian. Ketika ada orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang pilot, maka tentu dia harus punya motivator atau orang yang ingin dia jadikan sebagai figur atau sebagai tokoh yang mentokohi dirinya sebagai penunjang pikir dia, pola pikir dia untuk bisa meraih cita-citanya ingin menjadi pilot. Maka ada orang yang ingin menjadi polisi, ada orang yang ingin menjadi tentara, ada orang yang ingin menjadi guru. Maka otomatis hal positif apakah yang dia peroleh dari figurnya ini? Hal positif apakah yang dia peroleh dari orang yang ingin dia contohi ini, yang ingin dia jadikan sebagai tokohnya ini? Hal apa yang dia ambil? Apakah ada segi-segi positif yang ingin dia ambil dari tokoh tersebut? Maka mungkin mungkin pernah kalian lihat ada orang yang sukses menjadi pembisnis, menjadi pedagang. Maka otomatis kalian pun akan ingin menjadi seseorang itu menjadi seorang pedagang, apalagi sampai memiliki mobil, sampai punya pesawat pribadi. Maka kesuksesan yang ia raih ini, maka itulah yang akan menjadikan kalian menjadi termotivasi untuk menjadi seorang pedagang. Dalam artian apa? Kita kembali lagi dari pembahasan awal kita tadi. Maka orang untuk menjadi sesuatu hal yang diinginkan, maka otomatis ada cambukan positif yang ia berikan kepada dirinya sebagai tekanan yang bisa dia capai untuk memperoleh cita-cita yang ingin dia dapat. Maka sejauh dari itu, maka kita perlu harus ada input yang kita dapatkan, yang kita peroleh untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang berpotensi mampu mencapai cita-cita yang diinginkan. Maka berbeda halnya dengan orang-orang yang memang secara kekeluargaan sudah memiliki potensi, memiliki kekuatan untuk sebagai penunjang untuk ia memperoleh cita-citanya. Beda halnya seperti itu. Maka input dan output yang bisa dihasilkan ini adalah bagaimana kita membuatnya menjadi
lebih positif, baik dalam tindakan maupun dalam realisasi kehidupan. Selain daripada itu, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin barangkali kalian lihat di sekitaran kalian ada orang yang memang dalam kehidupan sehari-harinya selalu tidak dipenuhi dengan kebutuhan yang cukup. Apakah mereka punya cita-cita juga? Ya, mereka punya. Apakah orang-orang miskin juga tidak punya cita-cita, atau orang-orang gembel juga tidak punya cita-cita? Mereka juga punya cita-cita, layaknya kayak kita juga. Lalu bagaimana cita-citanya? Mereka menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Karena setiap cita-cita itu ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, ada hal-hal yang perlu kita lihat. Jadi tidak sembarangan. Karena kalian punya cita-cita lalu sembarangan nggak bisa. Ya, contoh misalnya, yang perlu diukur itu apa? Yang perlu diukur itu adalah, yang pertama adalah dari segi kemampuan. Kemampuan dari mana? Kemampuan ini ada dua, kemampuan kecerdasan dan kemampuan ekonomi. Kemampuan kecerdasan tanpa didukung oleh ekonomi juga pun akan memperoleh permasalahan. Ya, meskipun tidak semuanya cita-cita itu ya harus kemampuan ekonominya bagus, nggak menjamin. Dan tidak juga dengan lemahnya ekonomi sehingga cita-cita tidak tercapai. Tidak bisa ditunjang oleh kemampuan dalam arti apa? Kecerdasan. Nah, yang paling penting dalam hal ini adalah kemauan. Banyak orang yang terlahir dari keluarga miskin, keluarga tidak mampu, keluarga sederhana, bahkan banyak orang yang terlahir dari keluarga pemulung, keluarga miskin, bahkan ada, mungkin kalian pernah melihat ada orang yang minta-minta bawa anak segala macam beserta keluarganya, saking nggak punya mereka, saking nggak ada gitu, sampai akhirnya mereka harus minta-minta. Ada mereka yang terlahir dari keluarga seperti itu. Lalu apakah mereka tidak punya cita-cita dalam hidupnya? Punya, mereka juga punya output dan input dalam hidupnya. Namun maka mereka menyesuaikan keadaan itu dengan keadaan yang ada. Memang secara teori setelah kita pelajari, semuanya akan mudah secara teori, semuanya akan gampang kalau kita dalami teorinya. Tetapi prakteknya itu yang tidak bisa kita secara mudah melakukannya, karena teori dan praktek itu terkadang itu bertolak belakang. Namun tidak semuanya praktek itu nggak harus bisa teori, tetapi mampu menjalankan prakteknya atau realisasinya, tetapi juga harus butuh dengan teori yang ada. Maka seperti itu. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk memiliki hal tersebut. Oke, kita sesuaikan pembahasan kita ini dengan materi yang kita pelajari. Sekedar informasi bahwasannya di bulan Oktober atau November ini barangkali mendekatlah UAS, ujian akhir semester. Oke, kita akan ke materi dulu. Nah, kita masih di bab 2 ya. Kita masih bongkar bab 2, bongkar bab 2 baik kelas 7 maupun kelas 8. Di kelas 7 dan kelas 8 saya akan membahas secara umum.
Oleh karena video saya hanya satu, jadi saya akan membahasnya secara umum meskipun kita agak mepet-mepetin pembahasannya karena keterbatasan waktu kita. Oke, adik-adik sekalian yang saya banggakan, atau mungkin ada yang sedang simak dengan keluarganya, ibunya, kakaknya, ya, salam hormat dari saya. Yang pertama yang ingin saya uraikan adalah ada beberapa pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam aturan-aturan perundang-undangan. Jadi ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal ataupun undang-undang atau aturan dalam hidup kita. Pokok-pokok pikiran. Maksud dari pokok-pokok pikiran ini adalah bagaimana manusia memiliki rencana atau memiliki strategi-strategi yang ingin dihasilkan, ingin diwujudkan, ingin diciptakan, maka mereka harus punya strateginya, mempunyai pokok-pokok pikiran yang akan ingin diwujudkan. Seumpama kita ingin bangun rumah, ingin membangun sebuah rumah, bagaimana cara kita untuk mengelola pikiran kita untuk membentuk rumah ini sesuai dengan keinginan kita. Maka itu yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran dalam menciptakan dan mewujudkan sebuah aturan atau undang-undang. Maka yang hari ini mungkin bisa kita lihat semua bagaimana keadaan saat ini pemerintah membuat undang-undang Omnibus Law. Maka seperti itulah pokok-pokok pikiran. Dari pokok-pokok pikiran yang dihasilkan oleh pikiran kita, maka diwujudkan dan diciptakan sebuah karya atau sebuah undang-undang, sebuah aturan. Maka disahkan oleh presiden kita aturan itu, meskipun ya sebagaimana yang kita ketahui saat ini undang-undang Omnibus Law ini adalah sangat bertentangan sekali dengan masyarakat sekitar. Masyarakat, kebutuhan masyarakat, kebutuhan tenaga-tenaga kerja, para buruh, para petani, para guru seperti kami, para orang tua juga punya kebutuhan bekerja, orang tua kalian juga. Meskipun bertentangan dengan itu, mungkin akan ada segi positif yang ingin dihasilkan oleh pemerintah kita. Maka itulah yang disebut dengan pokok-pokok pikiran. Jadi pokok-pokok pikiran itu sekelumit rencana yang ingin diwujudkan dan dihasilkan dan diciptakan menjadi sebuah karya aturan yang akan disahkan dalam sebuah negara. Dan selanjutnya adalah pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Nah, ini kita garis bawahi pengakuan, sebuah pengakuan. Kalian di rumah tentu memiliki perasaan sebagai adik, tentu punya perasaan sebagai seorang kakak. Kalian yang punya adik merasa diri kalian adalah seorang kakak. Kalian yang punya kakak merasa diri kalian sebagai adik dari kakak kalian. Bagaimana kalau seandainya tidak ada pengakuan dari keluarga kalian bahwa kalian adalah salah satu dari keluarga mereka, atau mungkin salah satu dari adik mereka, salah satu dari kakaknya mereka, atau salah satu dari anaknya ibu bapak kalian? Bagaimana kalau seandainya tidak adanya pengakuan itu? Maka ya, pengakuan ini, yang dimaksud dengan pengakuan ini adalah itu hanya contohnya saja tadi ya. Jadi pengakuan yang dimaksud ini adalah pengakuan sebuah kemerdekaan negara ini itu diakui oleh segala bangsa, segala umat, diakui oleh segala penjuru di negara, di bangsa ini. Artinya apa? Pada saat Bung Karno, pada saat itu sedikit saya cerita, pada saat Bung Karno ingin memerdekakan Indonesia ini, ingin mewujudkan kemerdekaan di Indonesia ini,
pada saat itu Bung Karno pergi di setiap wilayah Indonesia ini yang sebelumnya bukan di bagian Indonesia ya. Di antaranya NTB dan NTT pada saat itu. Maka Presiden Soekarno berkunjung setiap daerah itu. Untuk apa? Untuk mengajak sebagian dari bukan rakyat Indonesia pada saat itu untuk bergabung menjadi satu kemerdekaan, menjadi satu Republik Indonesia. Maka beberapa wilayah dan wilayah Indonesia ini, salah satu bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini dulu yang sebelumnya belum jadi bangsa Indonesia, maka mereka menyetujui dari permintaan itu. Maka dari itu jadilah sebuah negara Republik Indonesia, yaitu negara hukum yang kemerdekaan. Jadi satu bangsa, satu Indonesia. Lalu selanjutnya adalah adanya cita-cita nasional. Nah, cita-cita nasional ini adalah sebuah cita-cita yang ingin diciptakan secara nasional. Seperti apa? Seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yaitu yang berkenaan dengan pendidikan nasional. Ini salah satu cita-cita nasional. Bagaimana negara ini ingin membentuk generasi-generasi yang ada di Indonesia ini menjadi generasi-generasi terdidik, atau generasi-generasi yang punya pendidikan, rasa pendidikan, generasi-generasi yang memiliki nilai pendidikan dalam dirinya. Maka itu yang diharapkan oleh aturan ini atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Maka yang ingin dihasilkan apa? Generasi Indonesia harus memiliki pendidikan dalam dirinya. Karena apa? Hidup ini tanpa pendidikan tidaklah ada artinya apa-apa. Karena dengan pendidikan kita bisa mengubah cara pola pikir kita dapat mengubah kehidupan kita dapat mengubah hidup ini menjadi hidup yang penuh dengan semangat. Jadi kita juga bisa mengubah dunia ini ke arah yang lebih baik dengan pendidikan. Maka pendidikan ini adalah pendidikan sebagai cita-cita nasional, cita-cita bangsa kita. Nah, itu yang disebut dengan cita-cita nasional yang dimaksudkan. Maka secara nasional, pemerintah kita, negara kita ini memiliki cita-cita yang baik, yaitu ingin mensatukan negara ini dari berbeda-bedanya suku, dari berbedanya pulau, dari banyaknya ribuan pulau ini ingin mensatukan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah cita-cita nasional. Nah, yang selanjutnya adalah pernyataan kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah pernyataan kemerdekaan yang menyatakan kemerdekaan. Dulu pada saat sebelum negara ini menjadi satu, negara ini merdeka, dulu sebelum kita merdeka, maka Indonesia ini begitu pahitnya sampai akhirnya pada saat itu banyak tokoh-tokoh kita, orang-orang kita yang hebat pada saat itu dikawal oleh para penjajah. Bahkan mereka tidak boleh mengucapkan kata merdeka. Jangankan kata merdeka, kata yang menyinggungi atau yang memberi singgungan berkenaan dengan ayo kita merdeka atau ayo kita maju, mereka itu yang mengatakan merdeka akan dibantai dan dibunuh pada saat itu. Bahkan tokoh-tokoh nasional, pengajar-pengajar atau pendidik-pendidik pada saat itu yang mengajar, atau kiai-kiai, ustadz-ustadz pada saat itu yang sedang mengajar pun dikawal oleh orang-orang penjajah pada saat itu. Mereka boleh ngajar, mereka boleh mengajar atau mendidik, tapi mereka tidak boleh mengatakan kata merdeka itu. Jadi pernyataan kemerdekaan ini sangatlah sulit. Mungkin kita sering mendengar di upacara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ialah hak segala bangsa. Hak segala bangsa. Maka itu yang perlu kita pahami, bahwasannya negara ini perlu yang namanya
pengakuan kemerdekaan. Maka itulah salah satu perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu untuk menyatakan kemerdekaan di Indonesia ini. Lalu dikatakan kemerdekaan ini tercapai apabila segala bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia ini mengakui bahwa kita telah merdeka. Yang selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara ini, apa sih tujuannya negara ini? Mungkin banyak di antara kalian yang simak hari ini yang memiliki sifat kritis, yang memiliki mental kritis. Saya yakin ada di antara kalian. Lalu bagaimana menyikapi ini dengan keadaan yang luar biasa sekarang? Tujuan negara apa? Tujuan negara saat ini sehingga menciptakan undang-undang kerja. Apa faedah yang bisa kita peroleh dari yang diciptakan oleh negara ini? Apa tujuan sebenarnya sehingga membuat kekacauan yang luar biasa seperti ini? Apa ya sebenarnya yang ingin dicapai oleh negara kita ini? Maka saya rasa di antara kalian itu pasti ada yang memiliki sifat-sifat kritis, mental kritis yang akan mengarahkan negara ini menjadi negara yang luar biasa ke depannya. Menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa yang akan menciptakan peluang-peluang kerja, peluang-peluang kemakmuran, kesejahteraan yang ada di negara tercinta kita ini. Nah, selanjutnya adalah kedaulatan rakyat. Daulatnya sebuah rakyat, kedaulatan rakyat. Mungkin kalian dengar di Pancasila ada kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kedaulatan rakyat yang dimaksud ini bukan kata dasar daul atau daur ya, bukan daur ulang gitu, bukan. Kedaulatan rakyat ini adalah ada sesuatu hal yang dirasa nyaman, dirasa baik, dirasa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia ini yang dihasilkan oleh negara kita. Itu yang dimaksud. Ada sikap adil yang dihasilkan, ada sikap-sikap positif yang dihasilkan sehingga terbentuknya kedaulatan rakyat. Maka kita pun yang menikmati hari ini adalah menikmati pendidikan. Saya sebagai pengajar yang telah kuliah selama 4 tahun sebagai S1 sarjana, hari ini pun merasakan kedaulatan itu. Saya bisa memperoleh kerja di salah satu sekolah negeri, yang sekolah ini adalah milik pemerintah kita. Pun kalian menikmati pendidikan secara gratis di sekolah kita. Apa kekurangan? Maka inilah bentuk kedaulatan yang dihasilkan oleh negara kita. Mungkin ya kalau kita mikirnya dengan cara yang positif, bagaimana keadaan saat ini sampai dihasilkan undang-undang Omnibus Law ini, maka mungkin barangkali ada tujuan yang ingin dihasilkan sehingga menghasilkan kedaulatan bagi rakyat kita di Indonesia ini. Ya kalau kita pikir-pikir positif kan ya. Nah, yang selanjutnya adalah dasar negara dan Pancasila. Mungkin kita pernah bahas tempo lalu mengenai dasar negara dan Pancasila. Memang antara dasar negara ini adalah salah satunya adalah Pancasila. Maka apabila Pancasila ini tidak ditegakkan dengan baik, maka otomatis hancurlah negara ini dan tidak bisa dirubah. Apa-apa yang ditetapkan dari tahun 1945 itu tidak bisa dirubah kecuali ditambah, direvisi atau diperbaiki, itu boleh, tapi kalau dirubah tidak boleh. Coba aja ada yang merubah Pancasila, bagaimana keadaan? Rubah undang-undang aja, membuat undang-undang baru aja ditantang oleh masyarakat kita, apalagi harus merubah Pancasila. Nggak bisa. Nah,
Itu pun yang berkenaan dengan secara umum yang kita bahas sebagai faedah fundamental yang terdapat dalam aturan atau undang-undang atau keadaan-keadaan saat ini yang kita alami saat ini. Keadaan-keadaan ini ya sangat membuat masyarakat Indonesia shock dengan keadaan-keadaan seperti ini. Ya, banyak pertimbangan yang harus kita jalani. Nah, ini salah satu pokok kaedah negara yang fundamental. Artinya di antara dari pokok ini ya kita bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang kita peroleh tadi. Dari materi tadi ya, silakan kalian uraikan dengan baik dan benar. Nah, lalu selanjutnya adalah dari sekian yang saya bahas tadi, termasuk yang berkenaan dengan aturan dan yang berlaku saat ini. Ya. Maka aturan baru dikatakan berlaku itu harus ada sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi antara siapa? Antara pemangku kebijakan dengan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak boleh pemerintah itu langsung membuat sebuah aturan lalu mengesahkan tanpa harus disosialisasi dan dilihat bagaimana keadaan sekitar, perlu enggak atau manfaat enggak. Akan setiap negara pasti mengharapkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Saya yakin seperti itu yang dialami oleh negara kita. Maka perlu adanya sosialisasi ini supaya kita bisa melihat bagaimana manfaat positifnya, manfaat negatifnya dari apa yang dikeluarkan. Yang pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat. Nah, yang saya lihat yang dialami oleh teman-teman kita kemarin dan serta kita saat ini yang mengalami dikeluarkannya aturan ini, rasa-rasanya tidak ada yang namanya sosialisasi itu. Ya seharusnya kan aturan mainnya yang pertama, aturan itu harus diketahui oleh masyarakat. Mungkin cara mereka ini terlalu langsung tak gitu, langsung mengesahkan, artinya langsung plek gitu aturannya, langsung menetapkan tanpa ada kompromi. Jadi menginformasikannya melalui media tanpa harus ada sosialisasi lebih awal. Nah, caranya gimana? Melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, penyebaran informasi, artinya melalui media sosial, penyuluhan serta penyebaran informasi. Yang dimaksud dengan ini adalah sebelum disahkan atau ditandatangan, bukan ditandatangan dulu baru diinformasikan. Nah, ini tidak ada sosialisasi namanya, tidak ada kompromi di dalam membuat sebuah aturan. Maka poin-poin yang disebutkan oleh saya tadi, poin-poin yang saya sebutkan tadi adalah mulai dari pokok-pokok pikiran sampai ke dasar negara dan Pancasila. Itu tidak ada yang namanya mensosialisasi awal gitu, sebagai penyaring bagi masyarakat untuk mempertimbangkan hal ini. Ya inilah yang terjadi. Selanjutnya, peraturan akan diketahui oleh anggota masyarakat. Artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Maka aturan itu harus diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat itu seolah-olah menganggap bahwa aturan itu adalah milik mereka yang wajib ditaati. Ya. Misalnya di rumah tangga kalian tiba-tiba ada RT kalian yang memberikan aturan
anak dan orang tua tidak boleh tinggal bareng, tinggal serumah misalnya, aturannya seperti itu. Apakah kalian bisa terima? Nggak bisa terima. Kalau seandainya aturan itu mungkin bisa kalian terima, maka kalian akan mengamalkan aturan. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Apabila membuang sampah sembarangan akan mengenakan denda sebesar 200.000 misalnya. Atau memelihara hewan ternak tapi dilepas gitu, diliar gitu, akan mengenakan sanksi. Maka kalian akan terima aturan-aturan seperti itu apabila masuk akal, apabila disepakati bersama, termasuk aturan pertama tadi gitu. Tidak boleh tinggal bareng orang tua dan anak, harus ini segala macam. Seperti halnya aturan jaga jarak ini, apabila bisa diterima maka seolah-olah masyarakat akan menganggap bahwa itu adalah aturan bersama. Nah, apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah, akan ditaati, didiskusikan lagi, maka ya akan sangat ditaati gitu. Apabila aturan itu bisa diterima dan pokoknya bisa diterima oleh masyarakat sekitar, maka aturan itu pun akan diambil oleh masyarakat. Maka itu yang perlu kita pahami sebagai modal awal kita. Ya, saya doakan semoga kalian yang simak semua ini adalah bagian dari orang-orang yang sukses nantinya, yang bisa menegakkan keadilan, yang bisa menciptakan peluang-peluang positif di negara kita ini, ya bisa membuat kebaikan, membuat manfaat yang luar biasa untuk negara kita ini. Ya, jadilah pemimpin yang luar biasa nanti, yang bisa memberi manfaat yang luar biasa bagi semua orang. Nah, bangun mental yang kuat, jadikan hati kalian menjadi hati yang dengan hal-hal positif, sehingga melahirkan sebuah karakter, sehingga dari karakter bisa melahirkan sebuah tindakan yang positif, dari tindakan positif bisa melahirkan hasil yang lebih baik. Saya doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses semua dan menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh keluarga dan bangsa, bermanfaat untuk negara Republik Indonesia ini. Jangan lupa aturan sama, dikirim 3 gambar dan dianalisa, boleh disimpulkan materi yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi kita semakin dewasa. Dan ingat, tugas tidak boleh sama, tidak boleh menyontek dari teman-teman, maka saya akan kurangi nilainya. Apalagi kita akan mendekat lagi UAS. Ya, hati-hati. Ya, apalagi ini di masa pandemi, bisa jadi kalian bisa tidak naik kelas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik ada yang menyimak dengan keluarga, kakak, saudara, saya salam dari Pak Hujrin. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.